Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu bisa menimbulkan banyak kerusakan, yaitu hasad. Maka pada pertemuan yang berbarokah ini kita akan membaca dan mempelajari hadis Nabi SAW tentang perintah untuk meredam amarah, menahan emosi, mengendalikan emosi tatkala sedang memuncak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ausini, wasiatkan aku. Qala, Rasulullah menyampaikan, la taghdab, janganlah engkau marah. Faqala, orang ini pun berkata lagi, ausini, wasiatkan aku. Dan Nabi kembali menyampaikan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan beliau terus mengulang sampai 3 kali. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang larangan untuk marah, perintah untuk mengendalikan amarah. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa menahan amarah merupakan perangai yang sangat terpuji, yang mana ini juga merupakan perangai calon penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 37, di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, kata Allah, walladzina
yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ghadibu hum yaghfirun. Orang-orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan keji, dosa-dosa besar, dan apabila mereka marah maka mereka memberikan maaf, yaitu memaafkan. Dan menahan amarah ini juga termasuk perangainya orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka menjadi penghuni surga. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah katakan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana mereka? Alladzina yunfikuna fisarra wa dharra. Mereka itulah yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan amarah, meredam kemarahannya. Wal afina anin nas, dan mereka yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menahan amarah, mengendalikan emosinya. Yang pertama kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu di mana dia disediakan surga, artinya dia menjadi penghuni surga. Kemudian uiddat lil muttaqin, berarti ini menunjukkan bahwa menahan amarah merupakan perangainya orang-orang yang bertakwa. Yuhibbul muhsinin, dan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah, langsung 3 keutamaan Allah sebutkan dalam ayat ini tentang keutamaan orang yang mengendalikan emosinya. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surganya Allah, untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu di mana kita harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Sehingga kedua hal ini, hablum minallah, hablum minan nas, harus seimbang. Sehingga tidak hanya kita memperhatikan hubungan kita kepada Allah saja, tapi juga harus memperhatikan hubungan kita kepada manusia. Dalam ayat ini sangat jelas, ternyata Allah jelaskan di antara amalan-amalan perkara yang itu bisa memasukkan kita ke dalam surga, Allah tidak sebutkan tentang sholat, Allah tidak sebutkan tentang zakat, puasa ataupun yang lainnya, tetapi yang Allah sebutkan adalah tentang akhlak yang terpuji, yaitu wal kadhiminal ghaidh, mereka yang mengendalikan emosinya, mereka yang menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan juga memaafkan manusia. Karena yang terberat itu adalah bukan meminta maaf, tetapi yang terberat adalah memaafkan orang lain yang mana ia terlanjur menyakiti hati kita, mungkin melukai, menyakiti hati saudara kita. Itulah keutamaan orang yang mengendalikan amarahnya. Demikian pula hadis-hadis yang lain banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan menahan amarah. Di antaranya dari Muadz bin Anas, di mana Rasulullah mengatakan, man
kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki. Barang siapa yang menahan amarah dan dia mampu untuk melampiaskannya, dia punya kuasa untuk memukul orang yang dia marahi, dia punya kuasa untuk memaki-maki, tetapi dia tahan, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil dia di antara seluruh makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min huril ain, bahkan ia dipersilahkan untuk memilih bidadari. Subhanallah, ini keutamaan orang yang menahan amarahnya. Dan juga Rasulullah mengatakan, ketika ada seorang sahabat yang datang seraya mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tuksir alayya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan saja yang apabila aku kerjakan itu bisa memasukkanku ke dalam surga, tapi amalannya jangan banyak-banyak. Kata sahabat ini, wala tuksir alayya, jangan banyak-banyak. Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, bagimu surga. Subhanallah. Kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk tidak marah, menahan amarah sampai 3 kali? Jadi orang ini datang, ya Rasulullah, ausi ini, wasiatkan aku, la taghdab. Orang ini mengatakan lagi, berharap Nabi memberikan wasiat yang lain, tapi Nabi malah mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak biasanya sampai mengulang-ulang wasiat ini? Maka disampaikan oleh seseorang yang meminta wasiat tersebut, dan ternyata kalau kita telusuri dari jalur-jalur yang lain, bahwa sahabat yang meminta wasiat ini adalah sahabat Abu Darda. Abu Darda mengatakan, fafakkartu hina qala nabi ma qala fawajadtu annal ghadaba tajma'u syarr kullah. Aku merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Aku terus merenungi kenapa Nabi sampai mengatakan seperti itu. Maka aku pun mendapatkan kenapa Nabi mengatakan sampai seperti itu, karena marah itu terkumpul di dalamnya berbagai keburukan. Artinya marah itu termasuk mafatihu syarr, kunci dan membuka keburukan-keburukan yang lain. Maka sifat marah ini merupakan pokok dari kejahatan-kejahatan lainnya. Artinya, dengan sebab marah akan muncul pertikaian. Kita dapat terjadinya permusuhan, pertikaian, itu disebabkan karena marah. Persahabatan yang telah disambung bertahun-tahun itu hancur karena gara-gara marah. Rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun, udah punya anak, punya aset banyak, hancur, pecah, retak gara-gara marah. Itulah terkadang suami yang tidak mengendalikan amarahnya, dengan mudah dia mengatakan kepada istrinya, udah, mulai saat ini kita pisah. Mulai saat ini aku ceraikan kamu. Apa hukumnya jamaah sekalian? Jatuh nggak cerai? Hah? Jatuh. Ya. Jadi cerai dalam keadaan marah seperti ini jatuh. Siapa yang bilang cerai dalam keadaan marah itu tidak jatuh? Ya, tidak ada.
Dan memang terjadinya perceraian karena dia sedang apa? Sedang marah. Enggak ada suami itu menceraikan istrinya ketika sedang mesra-mesraan. Lagi mesra-mesraan sama istrinya, "Neng, aku ceraikan kamu." Mungkin gak jamaah sekalian? Enggak. Biasanya ada cekcok, ada masalah, dia jatuhkan cerai. Mulai saat ini silakan kamu pergi dari sini, kita sudahi saja rumah tangga kita. Maka saat itu jatuh cerai karena sebab marah. Ketika seorang ayah emosi melihat anaknya nakal, anaknya misalnya mecahin perhiasan yang ada di rumahnya, langsung main pukul, main cubit, menyakiti. Nah ini, jadi al-ghadab mafatihu syarr. Marah itu merupakan kunci dari keburukan-keburukan yang lainnya. Kadang orang yang tidak bisa menahan amarahnya, terlontar dari mulutnya itu kata-kata kotor. Misalnya di jalan, tiba-tiba ada yang nyalip dari sebelah kiri, atau ada yang nyebrang sembarangan. Kadang karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia ucapkan apa? Kata-kata kotor. Kadang keluar dari lisannya nama-nama hewan di kebun binatang. Nah ini jamaah sekalian, bahayanya orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan dikisahkan karena sebab marah orang itu keluar dari Islam. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir, ada seorang pengusaha dan dia juga seorang raja yang bernama Jabalah bin Aiham, raja dari kerajaan Ghassan, yang pada zaman Umar bin Khattab dia masuk Islam. Umar bin Khattab menyurati orang-orang Romawi, di antaranya adalah Raja Ghassan, yaitu Jabalah bin Aiham. Dan Jabalah bin Aiham menerima surat tersebut dan dia pun menyatakan untuk memeluk agama Islam. Tidak lama dari dia masuk Islam, dia pun berencana untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah dia ke Mekah bersama pasukannya. Bahkan dia memakai pakaian yang membuat penduduk Mekah itu terkagum-kagum. Penduduk Mekah melihat nggak ada orang sekaya ini datang ke Mekah. Sampai di Mekah, tibalah musim haji. Maka ada kejadian yang sangat mengagetkan, yang sangat mengejutkan, di mana ketika dia sedang tawaf, kain ihramnya itu diinjak oleh seseorang. Dia nggak terima, marah dia. Marah karena saking marahnya, orang yang nginjek kain ihramnya itu dipukul sampai berdarah. Setelah itu orang yang dipukul ini nggak terima, tapi dia tidak membalas, nggak berani, karena tentunya dia bawa pasukan. Dia melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia melapor, "Wahai Umar, Jabalah memukul aku." Akhirnya Jabalah pun dipanggil oleh Umar. "Apakah engkau telah memukul orang ini?" "Iya, aku pukul dia karena dia yang duluan. Dia yang nginjek kain ihram saya." Ya. Maka orang ini, yaitu Jabalah, diberikan pilihan. Karena engkau telah memukul orang ini, maka engkau hanya ada dua pilihan. Imma engkau dipukul kembali, yang ini disebut namanya kisos, itu memberikan hukuman yang setimpal, atau kau harus membayar diat. Kau harus bayar diat. Kata Jabalah, "Masa aku harus dipukul lagi?
Apalagi bayar diat, orang dia yang salah, yang nginjek kain ihram. Ya. Apa kata Jabalah? Udah, kalau kayak begini mah saya keluar aja dari Islam. Kata Umar, kalau kamu keluar dari Islam berarti kamu apa? Murtad. Sedangkan orang yang murtad hukumannya diapain? Bunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka dibunuh. Akhirnya Jabalah, ya udah, kalau gitu saya mau pikirin dulu, nanti malam saya kasih jawaban. Ternyata di malam harinya dia kabur dalam keadaan murtad. Lihat di sini jamaah sekalian, di mana amarah itu bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Ya, makanya hadis Nabi SAW di sini la tagdob, larangan agar kita jangan sampai marah. Artinya kalau memang kemarahan menguasai diri kita, kita berusaha untuk menahannya. Makanya timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW melarang marah? Padahal marah itu adalah sifat manusiawi. Siapa sih orang yang hadir di sini yang gak pernah marah? Apalagi kalau punya penyakit apa? Darah tinggi, bawaannya emosi terus, ya. Maka perlu kita jelaskan bahwa marah itu ada dua macam, ya. Ada marah yang terpuji, marah yang cela. Bagaimana marah yang terpuji? Marah yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia marah ketika ada kewajiban dilalaikan atau ada larangan Allah diterjang. Tapi tentunya kemarahan yang bisa terkontrol, yang bisa terkendali. Jadi ini marah yang terpuji. Anak nggak sholat marah, bagus, itu terpuji. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai memukul. Ya, ketika melihat istri melakukan kesalahan, marah manusiawi. Baik, kalau kita perhatikan Nabi Musa, ya, Nabi Musa juga pernah marah kepada saudaranya Harun. Ketika Nabi Musa pulang dari memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia dapati kaumnya sedang menyembah patung anak sapi. Marahnya luar biasa. Saking marahnya Nabi Musa menyangka ini perbuatannya si Harun. Sambil marah dia mengatakan, sambil marah dia menjanggut jenggotnya Nabi Harun. Allah katakan, kata Harun, ya bana umma la tahud bilihiyati, wahai anak ibuku, janganlah engkau menjanggut jenggotku. Nabi Musa marah karena melihat adanya kesyirikan terjadi di tengah-tengah kaumnya. Ya, Harun mengatakan la tahud bilihiyati, janganlah engkau menjanggut jenggotku. Berarti ini juga memberikan faedah kepada kita, para nabi juga apa? Jenggotan. Nabi Musa, Nabi Harun jenggotan. Sehingga memiliki jenggot adalah perkara syariat, bukanlah budaya Arab, tapi perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah pernah marah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, yang mana dia mengimami sholat membaca surat yang panjang, yaitu dia mengimami sholat Isya, yang dia baca adalah surat Al-Baqarah, bukan awalnya saja, bukan pertengahannya saja, tetapi dari awal sampai akhir. Kira-kira berapa jam sholat Isya kalau baca surat Al-Baqarah jamaah? Sampai 2-3 jam, bayangin. Sehingga ada di antara makmum yang gak kuat, dia memisahkan dari jamaah sholat sendiri. Selesai sholat,
Orang-orang menuduh dia, oh si fulan munafik itu dia. Si fulan munafik, dia batalin sholat isya. Nah ketika tersebar isu kalau dia adalah munafik, dia nggak terima dibilang munafik. Dia adukan masalah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun memanggil Mu'ad, memarahinya. Seraya mengatakan, ya Mu'ad, afatanun ya Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Falaula sholaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Kenapa engkau sholat tidak membaca wasyamsi waduha saja, atau juga membaca surat sabihi saja? Fa inna yusolli wara'aka ad-du'if fadzul hajah. Karena ada orang yang di belakangmu sholat itu dalam keadaan dia lemah, punya hajat. Nah inilah jamaah sekalian, Rasulullah marah kepada Mu'ad. Ya, demikian pula Rasulullah pernah marah kepada sahabat Usamah bin Zaid, di mana Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ceritanya Usamah ini mengejar orang kafir, dikejar. Ternyata ketika orang kafir ini mendapati jalan buntu, Usamah sudah ingin melepaskan pedangnya, orang ini malah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mungkin kata Usamah, wah ini main-main nih, mau ngelabui nih supaya nggak dibunuh. Akhirnya tetap dibunuh. Ternyata hal ini sampai kepada Nabi SAW, dan Rasulullah sangat marah kepada Usamah. Ini contoh-contoh marah yang apa? Marah yang terpuji. Adapun yang kedua adalah marah yang tercela. Inilah yang sedang kita bahas. La tagdob, yaitu marah yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Seperti dengan sebab dia marah, dia memukul, membanting piring, membanting pintu, menghina, mencela, turun ke jalan, melakukan demonstrasi, membakar gedung-gedung, membakar fasilitas umum. Nah ini yang tercela. Ya. Makanya ini kaitannya dengan sabar. Di mana sabar itu adalah menahan amarah, menahan hal-hal yang sifatnya itu bisa merusak. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam tentang makna dari la tagdob. Beliau menjelaskan bahwa ketika Nabi mengatakan la tagdob, jangan marah, ini memiliki dua kandungan makna. Yang pertama, ahaduhuma ayyakuna muraduhu al-amru bil asbabil lati tujibu husnal khuluq minal karam was saha wal hilmi wal haya wat tawadu. Jadi mana yang pertama? Yaitu hendaklah engkau berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang itu bisa mencegah dari kemarahan. Hendaklah engkau memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, yang itu berlawanan dari sifat marah. Apa diantaranya sifat-sifat yang itu bisa mencegah kita dari kemarahan? Yang pertama adalah hendaklah kita menghiasi diri kita dengan sifat dermawan. Apa jemaah sekalian? Dermawan, tidak pelit, tidak bakhil.
Karena sesungguhnya orang yang pelit itu hatinya sempit dan akan mudah marah. Berbeda dengan orang yang dermawan, hatinya lapang, hatinya luas, sehingga dia mudah memaafkan. Contoh, orang yang pelit misalnya mobilnya sedikit tergores, ya, padahal tergores sedikit, tapi marahnya luar biasa. Dia mencaci maki, ya, dia omelin, bahkan berantem di tengah jalan, tidak menghiraukan kemacetan. Nah ini jamaah sekalian, jadi orang yang pelit itu bawaannya mau apa jamaah? Mau marah terus, karena memang hatinya sempit seperti itu, ya. Nah, makanya di antara sifat yang harus kita miliki adalah dermawan. Lapangkan hati kita untuk tidak pelit. Dan juga dengan dia marah-marah, misalnya di rumah, barang yang dia paling senangi pecah, ya, dia marah sampai bagaimanapun, kira-kira barangnya itu bisa kembali lagi atau tidak jamaah? Tidak. Jadi percuma dia ngoceh sana ngoceh sini juga nggak ada manfaatnya, ya. Makanya salah satu cara agar kita tidak marah, yaitu kata para ulama, ya, hendaklah dia mengucapkan ta'awud atau juga memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sudah terjadi ya sudah. Kita cukup mengucapkan Qadarullahu ma syaa fa'al. Apa yang sudah terjadi ya sudah. Mau bilang gimana lagi? Marah juga tidak membuat barang kita kembali. Ya. Jadi ini diantara sifat yang pertama, yaitu dermawan, tidak pelit. Yang kedua adalah tawadu. Ya, berhias diri dengan tawadu. Karena biasanya kesombongan itu menjadi sebab kemarahan. Lihatlah orang-orang yang berada di atas, menjadi bos, menjadi manajernya. Kadang dengan jabatan yang dia miliki, dia bermudah-mudah memainkan bawahannya. Bawahannya, karyawannya dimarahin, dicaci maki, diomelin. Nah, maka dari itu diantara sifat yang itu bisa meredam kemarahan adalah dia memiliki sifat tawadu. Jadi tidak sombong. Nah, kemudian juga tadi beriman kepada takdir, ya, bahwa apa yang telah terjadi ya sudah, kita yakini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini makna yang pertama. Ya, makna yang pertama, kalimat la taghdab, hendaklah engkau berhias dengan sifat-sifat terpuji, dengan sifat-sifat yang mulia yang itu berlawanan dari sifat marah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, makna dari la taghdab yaitu la ta'mal bi muqtadul ghadab idza hasala laka bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhi. Yaitu jika engkau marah, maka jangan lakukan perkara-perkara dari kelanjutan marah tersebut. Tadi saya sampaikan, marah itu adalah sifat manusiawi, ya, manusiawi. Tetapi yang kita harus tahan adalah jangan sampai marah itu tidak terkendali. Berusaha untuk menahan, kalau bisa diam, ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi, memberikan trik-trik
agar kita bisa menahan amarah. Apa di antaranya? Di antaranya adalah mengucapkan ta'awudz. Dengan kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Li'annal ghadaba minasyaitan. Karena sesungguhnya kemarahan itu berasal dari mana? Dari syaitan. Apalagi syaitan, jamaah sekalian, itu sangat mudah menguasai manusia dalam dua titik kelemahan. Di mana syaitan itu kalau sudah mendapati dua titik kelemahan yang ada pada diri kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa dua titik kelemahan ini? Yang pertama adalah ketika seseorang berada di puncak syahwat. Yang kedua, ketika dia berada di puncak kemarahan. Ini dua titik kelemahan yang ada pada manusia. Yang pertama, di puncak syahwat. Ini yang paling berat. Yaitu ketika syahwat seseorang sedang menaik, sedang tinggi-tingginya, perempuan ada di hadapannya. Sangat sulit orang itu terhindar darinya. Dia tidak memikirkan istrinya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin kesudahannya. Yang penting dia bisa melampiaskan syahwatnya. Ini yang paling berbahaya. Berbeda halnya ketika syahwat itu berada di awal-awal. Misalnya kita melihat perempuan yang mengumbar auratnya, masih bisa kendalikan. Kita palingkan wajah kita, kita tundukkan pandangan kita, ya. Berbeda kalau sudah berhadapan wanita. Makanya mereka yang mendapatkan keutamaan, mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat, siapa di antaranya? Warajulun da'athum ra'ah dzu mansabin wa jamalin. Ada seorang wanita yang cantik, yang memiliki harta yang banyak, mengajak dia berzina. Kemudian laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, Rasulullah menjanjikan keutamaan bagi laki-laki ini karena memang itu yang paling sulit. Ya, beda. Berzina, dia harus berusaha lebih awal dengan adanya kesempatan. Demikian pula tentang kisah tiga pemuda yang terkurung dalam gua, ya kan? Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal baiknya, di mana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, berbuat baik kepada pegawainya. Dan yang ketiga, yang ini membuat batu itu menyingkir sehingga mereka bisa keluar. Kata Nabi, orang yang ketiga ini ketika sudah ada kesempatan untuk berzina dan perempuannya itu mau, tapi dia berpaling. Ya, ini yang pertama. Syaitan kalau sudah menguasai keadaan seperti ini, jarang orang selamat. Dan yang kedua kata para ulama adalah ketika dia berada di puncak kemarahan. Itu tadi saya contohkan. Ketika dia sedang marah sama istrinya, dia langsung menceraikan. Nyesel baru dia. Makanya kata para ulama, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu mulanya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Nah, azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi itulah disampaikan
oleh para ulama, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Itulah yang terjadi mereka yang telah menceraikan istrinya dalam keadaan marah, dia menyesal. Ya, bagaimana nasib anak-anaknya, nasib aset-aset yang dia sudah kumpulkan bersama istrinya, dia harus repot ngurus di pengadilan, seperti itu. Nah, demikian pula kadang kita sebagai orang tua, sebagai ayah, melihat anak kita nakal atau melakukan kesalahan, sedikit-sedikit dipukul, dicubit. Kadang ketika anak lagi tidur, kita lihat badannya ada yang biru misalnya. Nyesel nggak jamaah sekalian? Nyesel. Sedih kita ngelihatnya. Ya. Maka ini akibat dari kemarahan. Makanya yang pertama Rasulullah menegaskan, kalau engkau marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inni la'a'lamul kalimah law qalaha la dhahaba anhu au qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika Nabi melihat ada orang yang sedang adu mulut, Nabi mengatakan, seandainya engkau mengucapkan kalimat ini ta'awud, maka akan pergi kemarahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang kita sedang marah, maka rubah posisi. Misalnya, kalau kita berada di dalam rumah, lebih baik kita keluar. Ya, keluar. Kita nenangin diri dulu. Karena Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji'. Jika dengan dia duduk marah itu hilang, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak juga, maka hendaklah dia rebahan. Ya, ini memberikan faedah kepada kita, rubah posisi. Makanya lihat sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika dia sedang marahan kepada istrinya. Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib jamaah? Fatimah. Ali pergi, ditinggalin rumah, dia malah ke masjid. Sampai di masjid dia tiduran. Makanya ketika Nabi datang mencari Ali, aina Ali? Ya, enggak tahu, ternyata Ali ada di masjid sedang tiduran. Maka dibangunin oleh Nabi, ya Aba Turab, wahai Aba Turab. Iya. Kemudian juga yang ketiga, berwudu. Berwudu agar suasana menjadi adem. Makanya Rasulullah mengatakan, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa min nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Selanjutnya juga di antara cara mengontrol kemarahan, yaitu kita lebih baik diam. Lebih baik diam. Apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila engkau sedang marah, maka diam. Kita lagi emosi sama istri, kita melampiaskan amarah dengan membentak dia, kemudian istri menjawab, maka diam. Jangan dilanjutkan. Kalau sudah adu mulut,
masing-masing mengedepankan egonya, bubar. Ya. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi yang sangat singkat tetapi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pernah datang seseorang kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, "Wahai Imam, ijma' lana husnal khuluq." Wahai Imam, kumpulkanlah kepada kami tentang akhlak yang mulia. Artinya, kumpulkan satu akhlak yang mulia. Ia mengatakan, tarkul godob. Hendaklah kau tinggalkan yang namanya amarah. Sehingga ya tadi kita sampaikan, berhiaslah dengan akhlak-akhlak yaitu bisa mencegah dari kemarahan. Seperti misal dalam kondisi sekarang ini, mungkin di antara kita ada yang tidak menerima dengan keputusan dari pemerintah, yang hati ini kadang nggak suka, benci, dan itu adalah manusiawi. Tapi ingat, kebencian kita kepada pemerintah jangan sampai kita lampiaskan dengan hal-hal yang itu bisa melanggar syariat. Seperti misalnya mencaci, memberikan gelar-gelar yang buruk kepada presiden kita, memberikan gelar-gelar buruk kepada mereka yang memiliki wewenang. Kenapa? Karena kita khawatir ke dalam hadis Nabi SAW, man akrama sultan akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, mencela pemimpinnya, maka Allah akan mencela dia. Memang dalam kondisi seperti ini, ya, dalam bersikap tidak boleh kita mengedepankan hawa nafsu, tidak boleh kita mengedepankan ego, emosi, tapi kita berusaha untuk kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.